Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa di rumah dan sahabat Yuki TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam konten baca kitab di channel Yuki TV, channelnya MA Ummul Qura Glenmore Krikilan. Hari ini kita berjumpa kembali di episode yang sama, di episode yang lainnya, tentunya dengan konten yang sama. Nah, baik, sebelum kita baca kitab, seperti sudah menjadi tradisi kita bertawassul dulu terhadap para musannif, para masyayikh kita, termasuk musannif kitab ini, dengan harapan semoga kita semua bisa mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah hadratis Syamdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa jami'a awliyaillah min masyariqil ardi la magharibaha wal jami'ul ulama wal yasidu bi awalan wa akhiran di masurihim wa furahim wa masyayikhihim wa li jami'i masyayikhina bi ma'had Ummul Qura awalan wa akhiran wa li masulihim wa furahim wa masyayikhihim wa li jami'i asatidina wa masyayikhina wa jaddina wa jaddatina walidina amwatin wa amwatikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila mu'alif hadal kitab ayyuhal walad al-imam al-Ghazali. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal iman lan utawi iman qaulun iku pangucap bil lisani kalawan lisan, wa tasdiqun lan benderakan bil janani kalawan ati, wa amalun lan ngelakoni bil arkani kalawan piro-piro anggota badan, wa dalilul a'mali lan utawi dalile piro-piro ngamalaken aksaru iku luwi akeh min ayyuhsa saking nyento den itung apa dalil, wa ingkana lan senajan ono al abdu sapa kawula yablugu iku iso temeka sapa al abdu al jannata ing swarga bi fadlillahi kalawan anugerah Allah wa karomilan kalau manene Allah. Lakin tetapi ini ba'da endalem sause aista'iddah apa nyento cawis-cawis siap-siap sapa al abdu bi taatihi kalawan taat ning Allah wa ibadatihi lan ibadah ning Allah. Li anna rahmatallahi karana rahmati Allah taala qaribun iku cedhek iku paret minal muhsinina saking pira-pira wong kang agawe bagus. Walau kilah lan lamun diucapaken aidon kelawan maneh ya blugu iso temeka sapa abad bi mujarradil imani kalawan meluluni iman. Kulna moko ngucap ingsun naam iya temeka. Lakin tetap ini mata ing dalam kapan-kapan yablugu iso teko sapa al abdu. Wa kam lan iku pirang-pirang min aqobatin utawi rintangan kaudin kang angel yaqtau kang iso nempuh sapa abad ha ing aqabah ila hingga ayyasila nyento temeka sapa abad. Fa warutil kal aqobati moko utawi pertamani mengkono-mengkono pira-pira rintangan aqabatul iman iku rintangani iman. Wa innahu lan satuhuni abad hal yaslamu iku ana ta iso selamat sapa abad min salbil iman saking kedhetele iman karusake iman amla utawa ora. Wa idza wasala lan idlem nalikane wasala awis temeka sapa abad hal ana ta yakunu ana sapa abad khaiban iku tuna muflisan tur melarat saking amal. Wa qala dawu al Hasan al-Basri sapa Imam Hasan al-Basri yaqulu dawu Allah sinten Allah taala li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Pripun dawuhne Allah udkhulu mlebu sira kabeh ya ibadihe pira-pira kaula ingsun al jannata ing swarga bi rahmati kalawan rahmati ingsun waqtasimulan
golek tumtuman sira kabeh ha ing jannah bi a'malikum kelawan pira-pira amali sira kabeh. Para sahabat sekalian yang saya hormati, kali ini kita tetap berbicara tentang seorang yang memiliki ilmu tetapi harus mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena ilmu saja itu tidak cukup untuk bisa mencapai rahmatnya Allah. Perlu ada pengamalan yang dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi Imam Al-Ghazali menyampaikan tentang definisi iman. Apa iman itu? Iman adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, wa tasdiqun bil janan, dan membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Artinya seorang mukmin yang sejati adalah orang yang setelah dia mengimani, meyakini kebenaran Allah, meyakini kebenaran Rasulullah, meyakini Al-Quran, Al-Hadis, dan semua ajaran agamanya, maka bukti yang paling konkret adalah dia mengamalkan seluruh ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu bagian daripada mengamalkan ilmu yang dimiliki. Kemudian banyak sekali kita memiliki dalil-dalil, dasar-dasar yang bisa menunjukkan bahwa mengamalkan ilmu agama merupakan sebuah kewajiban. Gitu. Memang betul, hamba itu bisa mencapai rahmat Allah, mencapai surganya Allah dengan fadlnya Allah, dengan anugerahnya Allah. Tetapi hal itu bisa terjadi setelah seorang hamba itu melakukan usaha, ikhtiar dengan sungguh-sungguh, dengan berbagai perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, baru kemudian dia bisa berharap untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Tetapi kalau dia cuma ongkang-ongkang kaki, berdiam diri, tidak berusaha, beramal, dia hanya punya ilmu saja, tidak beramal, maka tentunya dia jauh untuk berharap mendapatkan rahmatnya Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsinya, udkhulu ya ibadi, wahai hamba-hambaku masuklah. Udkhulu ya ibadi al-jannata, wahai hamba-hambaku masuklah dalam surganya Allah. Birahmati, dengan rahmatku, kata Allah. Tetapi waqtasimuha, carilah rahmatnya Allah itu, rahmatku itu, bi'amalikum, dengan amal perbuatan kalian. Artinya Allah memang punya hak, punya wewenang, punya hak prerogatif untuk memasukkan hambanya ke dalam surganya Allah atau memasukkan hambanya ke nerakanya. Tetapi untuk bisa mencapai keduanya itu butuh usaha, butuh perbuatan di dalam mengamalkan seluruh ajaran-ajaran agama Allah. Sehingga ketika seorang hamba, seorang manusia, seorang muslim sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah beribadah dengan baik, maka disitulah dia punya peluang besar untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Ayuhal waladu, ya anak ingsun, malam takmal endelem selakini takmal, lam takmal orang ngamal siro, lam tajid moko orang nemu siro al ajroh ing ganjaran. Ketika engkau tidak beramal, maka engkau jangan berharap mendapatkan balasan. Tidak mungkin orang yang tidak bekerja dia mendapatkan gaji, tidak mungkin. Ada keseimbangan di situ. Ketika kita bekerja, maka kita akan mendapatkan gaji. Sama. Ketika kita beribadah pada Allah, maka Allah akan berikan kita pahala. Allah akan berikan kita surganya. Hukiyah dan ceritakan anna rojulan, opo saktuhni wong lanang mimbani Israel saking bani Israel, abidaiku nyembah seporojul Allah ing Allah Ta'ala. Sab'ina sanatan ing dalam 70 tahun. Fa'arada maka ngarepaken Allah Subhanahu Allah Ta'ala ayajluwahu opo nyento ngetoaken sinten Allahu ing rajul alal malaikati ing atas para malaikat. Farsala maka ngutus Allah Subhanahu Allah ilahi maring rajul malakan ing sitok malaikat yukhbiru kang ngabaraken sapa malakan hu ing rajul annahu ing satune rajul ma'atil kal ibadati ing dalam sertani mengkono ibadah la yariku iku ora pantes bihi kalawan rajul dukhulul jannati apa mlebu surga.
Falamma moko nalikane balago tumeka nyampeaken sapa malak hu ing rajul kalamiku mau qala moko ngucap al abidu sapa wong ahli ibadah wong rajul iku mau apa ucapane rajul nahnu utawi kita khulikna iku den dadiaken sapa kita lil ibadati kanggo ibadah fayam bagi moko sayukjo moko sak pantese lan mari kita anak budahu apa nyinta nyembah ingsun ibadah ingsun hu ing Allah. Falamma maka nalikane raja'a bali al malaku sapa malaikat qala maka ngendika maka matur sinten malaikat ilahi duh pangeran ingsun anta utawi panjenengan aklamu iku luweh pirsa luweh ngerti bima kan barang qala kang dawuh sinten rajul. Faqala maka dawuh Allah sinten Allah taala idh huwa ing dalem nalikane huwa utawi rajul lam yu'id iku ora mingu sapa rajul an ibadatina saking ibadah ning ingsun fanahnu maka utawi ingsun ma'al karami endel sertane kalomanan la nu'ridu iku ora bakal mingu sapa ingsun saking rajul ishadu maka nyaksina sira kabeh ya malaikati he malaikat ingsun anni ing satune ingsun qad ghafartu iku teman-teman wis nyapura ingsun lahu maring rajul. Ada sebuah cerita begini. Dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia beribadah selama 70 tahun dengan ibadah yang luar biasa. Kemudian Allah ingin memberikan gambaran terhadap para malaikat. Akan memberikan satu penjelasan terhadap para malaikat tentang ibadahnya laki-laki tadi itu. Maka kemudian Allah memanggil malaikat untuk menghadap kepadanya. Kemudian Allah menitahkan kepada malaikat tersebut untuk pergi ke laki-laki Bani Israel yang tadi itu yang beribadah selama 70 tahun itu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan kepada laki-laki tersebut bahwa ibadahnya yang selama 70 tahun itu tidak pantas untuk bisa menjadi tiket dia masuk ke surganya Allah. Itu perintah Allah kepada malaikat untuk disampaikan kepada laki-laki tersebut. Tapi bagaimana jawaban laki-laki tersebut ketika dia mendengarkan informasi dari malaikat tersebut, dari malaikat yang diutus oleh Allah itu? Apa kata laki-laki tersebut? Nahnu khuliqna lil ibadah. Saya itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka sepantasnya bagi kami, bagi saya untuk beribadah. Saya tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Kenapa? Karena kami itu diciptakan, dihidupkan hanya untuk menyembah kepadanya. Tidak ada kaitan dengan neraka dan surga. Maka kemudian dengan jawaban si laki-laki tadi, malaikat terpukau dengan jawaban si laki-laki tadi. Maka kemudian malaikat itu pulang dan menghadap pada Allah untuk menyampaikan jawaban si laki-laki tersebut. Apa yang disampaikan oleh malaikat pada Allah? Ilahi anta a'lamu bima qala. Ya Allah, engkau lebih tahu terhadap apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Maka kemudian Allah berfirman, Allah menyampaikan firman-Nya, idh huwa lam yu'rid an ibadatina. Ketika laki-laki tersebut tidak berpaling beribadah kepadaku, walaupun dia sudah disampaikan bahwa ibadahnya tidak pantas untuk menjadi tiket masuk surganya, maka fanahnu al-ma'al karami, maka aku sebagai Tuhan yang maha dermawan, maha rahmat dan rahim, tidak mungkin berpaling darinya. Tidak mungkin aku menyia-nyiakan amal kebaikannya. Maka asyhadu ya malaikati, kata Allah, saksikan wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu. Aku sungguh-sungguh telah menghapus dosa-dosanya, sudah mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Cerita ini merupakan satu gambaran bahwa kita beramal itu merupakan sebuah keharusan untuk bisa mencapai maghfirah Allah, rahmatnya Allah, mencapai fadlnya Allah. Memang betul bahwa kita masuk surga dengan rahmatnya Allah bukan karena amal kebaikan kita, tetapi untuk bisa mencapai rahmatnya Allah, kita tentu harus berikhtiar, beribadah sebaik mungkin, mengamalkan seluruh ajaran agama dan menjauhi seluruh larangannya.
Para sahabat sekalian yang saya hormati, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi penambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan kita semakin hari semakin baik menjadi hamba-hamba yang betul-betul beribadah dengan baik pada Allah Rabbul Alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.